panjang busur dan luas juring ya. Hari ini akan kita pelajari. Nah, panjang busur dan luas juring ini nanti kita akan berkaitan dengan yang pertama yaitu sudut pusat, kemudian berkaitan dengan keliling lingkaran, dan juga berkaitan dengan luas lingkaran. Ya. Jadi yang akan kita pelajari yaitu sudut AOB, ya. AOB ini sebagai sudut pusat ya. AOB ini sebagai sudut pusat. Kemudian busur AB. Nah, penulisannya adalah AB atasnya garis lengkung, berarti yang garis warna merah di sini. Nah, itu merupakan panjang busurnya. Kemudian kalau ada sudut pusat AOB, kemudian kita mencari luas juring AOB. Nah, luas juringnya adalah daerah yang diarsir di sini. Ya. Caranya bagaimana? Tentunya kalian sudah paham mengenai luas dan juga keliling lingkaran. Ya kan? Nah, dilihat dari gambar di sini. Pada gambar di sini garis yang warna merah itu berapa bagian dari keliling lingkaran? 3/4 ya. 3/4 atau 270 derajat. Nah, padahal untuk satu keliling lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, jadi perbandingannya adalah 3/4. 270 derajat dibagi 360 derajat. Sehingga perbandingannya adalah 3/4. Atau dengan kata lain, ini merupakan 3/4 dari keliling lingkaran. Itu untuk panjang busur. Nah, sedangkan ini dipotong menjadi 2 bagian, setengah lingkaran. Berarti sudut pusatnya itu adalah 180 karena berupa garis lurus ya. Maka perbandingannya adalah 1/2 atau setengah. Nah, demikian juga untuk luas dari juring ya. Luas dari juring itu kalau daerah yang diarsir di sini 270 derajat atau 3/4 dari luas lingkaran. Nah, oke. Gimana? Sudah paham belum? Kira-kira paham belum ini? Pak. Ini ya. Kita perhatikan di sini. Misalkan ini sebagai titik pusat O. Dari titik A, O, B. Itu merupakan garis lurus. Garis lurus berarti besar sudut pusatnya adalah 180 derajat. Ya. Sedangkan totalnya itu adalah 360 derajat. Jadi perbandingannya adalah 1/2. Maka dengan kata lain, kalau kita mau menghitung luas daerah yang diarsir ini, ya, itu sama halnya adalah luas setengah lingkaran, kan gitu. Nah, setengah lingkaran itu dapatnya dari mana? Yaitu didapat dari 180/360. Nah, demikian juga yang di sini. Ini adalah 1/3. Kemudian yang di sini 90 derajat, berarti itu adalah 1/4 bagian dari luas lingkaran. Nah,
Kemudian saya tuliskan di sini kesimpulannya adalah untuk panjang busur itu adalah tergantung dari sudut pusatnya ya. Misalkan di sini 90 derajat ini saya beri nama adalah alfa. Alfa itu sebagai sudut pusat. Berarti alfa per totalnya adalah 360 derajat dikalikan dengan, nah kalau panjang busur tadi adalah bagian panjang yang di sini kan bagian dari keliling lingkaran. Nah, berarti ini dikalikan dengan keliling lingkaran. Atau alfa per 360 derajat dikalikan keliling lingkaran, rumusnya apa kemarin masih ingat? 2pi kali R. Kemudian untuk luas juring, nah luas juring ini sama daerah yang diarsir, berarti alfa per 360 derajat dikalikan, nah berapa bagian ini? Ini merupakan 1/4 bagian dari luas lingkaran. Maka ini kita kalikan dengan luas lingkaran. Alfa per 360 derajat dikalikan luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Nah, itu untuk panjang busur dan luas juring. Sudah paham? Kalau panjang busur itu letaknya di keliling lingkaran, sedangkan kalau luas juring itu letaknya berada di luas lingkaran. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Paham, Pak. Nah, terus bagaimana ini nanti kalau misalkan apakah akan ada hubungannya nanti jika diketahui dua dari panjang busur ataupun dua juring ya. Mungkin yang seperti apa? Coba di sini ada enggak ya? Enggak ada ya, enggak ada ya. Bentar. Kok enggak ada gambarnya? Kok udah garis singgung? Oke. Mungkin saya makainya dari sini aja dulu. Bentar. Nah, di sini. Ini saya menggambarnya adalah seperempat bagian ya. Misalkan yang warna kuning di sini. Kemudian warna merah. A, O, B.
Misalkan ini siku-siku ya. Kalau biasanya dalam menghitung di waktu di SD, menghitungnya apa? Yaitu luas 1/4 luas 1/4 lingkaran ya. Nah, 1/4 itu diperolehnya dari mana? Yaitu diperolehnya dari alfa per 360 derajat. Ya. Alfanya berapa? Yaitu 90 derajat per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Nah, jadinya alfa per 360 derajat dikalikan pi r kuadrat. Demikian juga untuk panjang busur dari api. Nah, yaitu alfa 360 derajat dikalikan keliling lingkaran, yaitu alfa per 360 derajat dikalikan 2 pi r. Nah, seperti itu cara menentukan panjang busur dan juga luas juring. Ini udah cukup ya, ini saya hanya mengulang saja. Kemudian, apabila saya memiliki gambarnya seperti ini misalnya. Nah, A, B, C, D, titik O. Ini misalkan adalah sudut alfa, ini sudut beta. Atau sudut X saja dah. Sudut X derajat, ini sudut Y derajat. Ya. Kemudian ini sebagai panjang busur AB, ini adalah luas juringnya. Kemudian yang warna merah ini panjang busur CD, ini adalah luas juringnya. Nah, ini ada dua juring ya. Menghitungnya bagaimana kalau seperti ini? Kita bandingkan saja ya. Untuk X derajat. X derajat itu merupakan dibandingkan dengan Y derajat. Nah, untuk panjang busurnya X derajat, panjang busur di sini, yaitu panjang busur AB, ya, berbanding dengan panjang busur CD. Nah, ini akan berbanding juga dengan luas juring AOB berbanding dengan luas juring COD. Ya, jadi perbandingannya seperti itu. Nah, saya berikan contohnya. Misal untuk sudut X adalah misalkan 30 derajat. Ya. Kemudian
sudut Y adalah 60 derajat. Apabila panjang busur AB misalkan 12 cm, luas juring COD sama dengan taruhlah 100 cm persegi. 100 cm persegi. Pertanyaannya adalah tentukan yang A, panjang busur CD. Kemudian yang B, ini luas juring AOB. Nah, jawab. Ya, kuncinya adalah yang saya beri tanda kotak di sini. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, tinggal kita masukkan saja itu angka-angkanya, ya kan? Yaitu X-nya adalah 30 derajat, Y-nya 60 derajat. Panjang busur AB itu 12 cm, panjang busur CD berarti ini masih CD ditanyakan. Kemudian luas juring 30, luas juring 30 itu berarti luas juring apa ini? AOB ya. Berarti AOB per luas juring, ini saya tulis saja dulu. Luas AOB. Luas COD-nya adalah 100 cm persegi. Nah, caranya bagaimana? Cukup dikali silang saja. Ya. Kalau mau mencari yang A, panjang busur CD, berarti yang kita pakai adalah yang persamaan di sini. Nah, yaitu cukup dikali silang. Atau ini boleh disederhanakan dulu, 30 per 60 itu adalah 1 per 2. Sama dengan 12 per CD. Nah, kali silang berarti CD sama dengan 2 kali 12. Sama dengan 24 cm. Kemudian untuk mencari yang B, ya, ini kelihatan nggak? Yang B, ya, mencari panjang juring AOB. AOB berarti yang kita pakai adalah persamaan di sini dan juga di sini. Ya. Nah, maka setengah 30 per 60 itu setengah. Ini adalah luas AOB per 100. Kali silang. Nah, berarti apa? 100 bagi 2, Pak. Oke. Luas AOB adalah 100 dibagi 2. 50 cm persegi. Nah, caranya seperti itu ya. Pak. Ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, Ya. yang A itu bukannya 2 dan 12-nya masih bisa disederhanakan, Pak? Gimana? Kan yang A, yang itu kan 1 per 2 sama dengan 12 per CD, Pak. Terus Ya. bukannya 2-nya sama
12 masih bisa disederhanakan. Enggak. Ini kan perkalian silang, Mas. Yang kamu maksud yang ini kan? Iya, Nah, Pak. ini kan kali silang, berarti 1 kali CD, ya, 1 kali CD, 2 dikali 12. Ya, Berarti tidak bisa disederhanakan lagi gitu, Pak. nggak bisa. Lain halnya gini loh, itu lain halnya 12 dikalikan 1/2 dikalikan, nah gini, nah ini boleh dicoret kalau ini. Ya, karena ini bentuknya adalah perkalian, tetapi kalau bentuknya sama dengan, nah ini nggak boleh langsung dicoret, ini nggak boleh. Ya, harus kali silang. Ya, makasih, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, mungkin yang B itu kenapa kok bisa 100 dibagi 2? Mungkin akan saya jelaskan di sini. Ya, yaitu 1/2 sama dengan AOB per 100. Kan gitu. Kalau dikali silang bagaimana? Yaitu 2 dikalikan AOB sama dengan 1 kalikan 100. Berarti AOB sama dengan 100 ya kan dibagi 2. Itu. Ini keduanya harus dibagi 2 agar ini duanya hilang di sini. Gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Halo? Pak, saya ketik dulu ya, Pak. Oke. Kalau mau tanyakan, boleh tanyakan. Ya, sekiranya bingung. Untuk apa namanya? Lingkaran belum ada tugas ya? Belum, Pak. Oh, belum. Nanti tugasnya pelan-pelan aja, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti banyak-banyak mata pelajaran yang lain udah banyak ya.
Sudah? Sudah, Pak. Oke. Coba di sini ada panjang busur dan juring. Nah, ini. Nah, muncul ya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Diketahui gambar lingkaran ini memiliki sudut pusatnya 35 dan 140. Ya. Yang ditanyakan adalah panjang busur CD. Mencarinya bagaimana ini? Kita mulai dari yang ditanyakan aja dulu, nggak apa-apa. Ya, yang ditanyakan adalah panjang CD. Ya. Nah, CD itu yang di sini, yang warna merah ini. Ya, CD. Kemudian dibandingkan dengan ini kan ada sudut pusatnya 140. Terus yang diketahui apa lagi? Yaitu sudut pusat AOB. Maka di sini panjang busurnya yaitu apa? Yaitu adalah AB. Ya. Nah, CD di sini itu ukurannya adalah 140 derajat. Ya, CD pasangannya 140 derajat. Dibandingkan dengan AB pasangannya adalah 35 derajat. Nah, CD berbanding dengan AB-nya berapa? Yaitu 14 derajat. Maaf, 14 cm ya. Ini boleh disederhanakan dibagi berapa ini? Bagi 35 bisa ya? Bisa nggak? 70 kali 2, 100. Iya, 4 ya. Berarti 4/1 ya, ini sederhanakan ya. Ini bagi 4, bagi 35, 4, ini 1. Nah, kali silang. Berarti CD sama dengan 14 dikalikan 4. Berapa itu? 4 kali 4, 6. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Nah, caranya seperti itu. Paham itu? Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan nggak? Cukup? Cukup. Oke. Pak. Ada lagi nggak? Ini juga sama ya. Ini panjang busur diketahui. Oke. Sekarang, nah, nih. Yang ditanyakan maka panjang busur AB. Nah, nih, yang ditanyakan adalah panjang busur AB di sini. Oh, enggak kelihatan ya.
warna apa ini? Warna kuning. Nah, misalkan adalah X ya. X-nya berapa di sini? Nah, kita mulai ya. Karena di situ yang ditanyakan adalah X atau panjang busur AB berbanding dengan, nah, panjang busur AB, terus cari panjang busur yang sudah diketahui yang mana, yaitu CD. Ya. Terus unsur yang diketahui apa? Yaitu juring ya. Juring AOB. Ya. Juring AOB-nya adalah 16. Kemudian juring COD-nya adalah 48. Nah, ini boleh disederhanakan. Dibagi 16 1, ini 3 kali silang. AB-nya adalah X ya, tetap AB. Ini CD-nya adalah 12. 1/3. Kali silang. Berarti 3 kali AB sama dengan 12 kali 1. Berarti AB sama dengan 12 dibagi 3, 4. Nah, seperti itu caranya. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Pak, boleh diulang lagi nggak, Pak? Ya, ini yang ditanyakan kan AB. AB itu apa? Sebagai panjang busur. Ya, panjang busur. Kita mulai dari yang ditanyakan dulu, kita tulis, yaitu AB yang ditanyakan, AB. Sebagai panjang busur, dibandingkan dengan panjang busur yang sudah diketahui. Nah, yang sudah diketahui adalah panjang busur CD ini 12 cm, ya kan? Nah, ini yang warna di sini nih, warna biru ya. Nah, ini sudah diketahui kan ini? Kemudian, apalagi yang diketahui? Oh, ternyata yang diketahui adalah luas juringnya. Kedua-duanya sudah diketahui. Nah, tinggal kita bandingkan. Nah, panjang busur AB, ya, AB di sini, panjang busur AB di sini, itu pasangannya dengan juring AOB, ya, yaitu 16. Karena bagian ini, bagian lengkung ini, itu pasangannya yang di sini, 16. Sedangkan yang CD itu pasangannya adalah juring AOD, ya. Kok AOD, maaf. COD. Nah, maka AB belum tahu, panjang CD-nya adalah 12, kemudian pasangannya tadi adalah 16/48. Nah, ini boleh disederhanakan nih, 16 dengan 48 dibagi 16 1 bagi 16 3. Kemudian dikali silang, yaitu AB dikali 3, 12 dikali 1. Berarti 3 AB sama dengan 12 kali 1. Ya, setelah itu ini dibagi 3 ya, agar ini 3-nya dicoret. Maka 12 dikali 3. 12 kali 1 kan 12, dibagi 3 hasilnya 4. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Baik, Pak. Makasih. Sun. Oke. Sudah jelas, lanjut. Nah, kalau ini bagaimana nih? Luas juring COD 72, luas juring AOB COD 72. COD 72. Nah,
Ya. Yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Nah, di sini berapa? Bagaimana kalau itu? Juring AOB berbanding dengan juring yang sudah diketahui adalah COD. AOB sudutnya berapa derajat? 90 derajat, Pak. 90 derajat ya, karena di sini tandanya siku-siku. Nah, COD-nya adalah 30. Nah, kita masukkan juring AOB berbanding dengan COD-nya adalah 72. Ini boleh disederhanakan berarti 3/1. Kali silang. Berarti juring AOB sama dengan AOB dikali 1 kan AOB tetap. Berarti 72 dikali 3. Berapa itu? 21,6. Nah, sentimeter persegi. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ini berkaitan dengan luas juring dan juga panjang busur. Nah, kalau sudah